Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para sahabat, saudaraku yang baik, shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci ini dan seluruh niat baik kita semoga sampai pada yang kita tuju. Karena apa yang dilakukan oleh seseorang di zaman Nabi ini menjadi inspirasi mahal buat kita. Ibnu Ishaq, seorang ahli dalam ilmu sejarah, juga Al-Waqidi, juga seorang yang ahli dalam ilmu sejarah, menyampaikan tentang kisah seorang Yahudi yang bernama Mukhairik. Mukhairik disebutkan bahwa dia berasal dari Yahudi Bani Nadir. Mukhairik ini dikenal sebagai Yahudi yang memiliki banyak kebun, orang kaya. Dan dia adalah pengagum Nabi Muhammad SAW. Walau saat itu dia belum masuk Islam, tapi dia sangat mengagumi Nabi Muhammad. Dan selalu ada di sepanjang zaman orang-orang yang seperti ini. Dia mengagumi Nabi Muhammad, tapi saat itu belum masuk Islam. Dan Al-Waqidi nanti termasuk yang mengatakan bahwa Mukhairik ini akhirnya masuk Islam. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, Mukhairik ini saat itu bulan Syawal, tahun 3 Hijriah di kota Madinah. Dan Mukhairik bersiap dengan pakaian perangnya, dengan senjatanya. Kemudian kemudian dia berseru kepada masyarakatnya. Karena orang-orang bertanya tidak kemana, dia mengatakan bahwa ini saatnya kita membela Muhammad. Karena kalian semua tahu bahwa Muhammad adalah Rasul. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi pun tahu bahwa Muhammad SAW adalah Rasul. Kemudian orang-orang Yahudi beralasan dan mengatakan bahwa ini hari Sabtu. Artinya kenapa hari Sabtu? Artinya bahwa kalau orang Yahudi itu kalau hari Sabtu mereka beribadah, maka hari Sabtu tidak boleh kemana-mana. Ini di syariat mereka. Mukhairik mengatakan tidak ada hari Sabtu, karena toh mereka juga melanggar sebenarnya, banyak melanggar. Maka Mukhairik keluar, kemudian dia sempat berkata, kalau terjadi apa-apa dengan saya di perang Uhud ini, maka seluruh kebun saya serahkan pada Muhammad dan terserah Nabi Muhammad akan melakukan apa pada kebun-kebun saya. Kemudian Mukhairik ikut dalam perang Uhud. Begitu ikut dalam perang Uhud dan Nabi tahu bahwa Mukhairik sudah berkeinginan bahwa kalau dia meninggal, terjadi apa-apa, dia meninggal, maka kebunnya diserahkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW ketika berjihad itu dan kemudian Mukhairik meninggal di situ, maka kebun itu diserahkan pada Nabi Muhammad dan disebutkan jumlahnya ada 7 kebun. Masya Allah, orang yang kaya, dan 7 kebun itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan 7 kebun itulah yang kemudian oleh Nabi SAW disodakohkan, yang artinya bahwa hasil dari kebun itulah yang kemudian diberikan kepada orang-orang sesuai dengan akadnya, yaitu 7 kebunnya Mukhairik. Dan kemudian Mukhairik oleh Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan para ahli sejarah adalah bahwa Mukhairik adalah Yahudi yang terbaik. Wallahu alam, artinya bahwa Mukhairik yang memberikan hartanya sampai 7 kebunnya itu, ini menjadi bagian dari sejarah wakaf dalam Islam. Karena setelah diserahkan ke Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam statusnya sebagai sejarah wakaf. Ini artinya bahwa bisa jadi di zaman seperti ini ada saja, bahkan awalnya mungkin seorang non-muslim kemudian berkeinginan untuk melakukan amal-amal sosial, dan atau bahkan mungkin ada yang bernazar seperti tadi, kemudian setelah itu diserahkan kepada muslimin. Masya Allah, ini menjadi bagian dari sejarah wakaf yang dulu pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kebun milik Mukhairik yang tadinya Yahudi kemudian berubah statusnya menjadi kebun wakaf di dalam Islam. Maka siapa tahu ada orang-orang lain yang mengagumi Islam tapi belum sempat mengucapkan syahadatnya, tapi sudah tergerak hatinya untuk beramal
sosial. Semoga ini menjadi amal mulia untuk kita semuanya. Ini juga bagian dari kunci-kunci sosial di masyarakat kita, seperti yang dicontohkan oleh Mukhairib, dan kemudian statusnya berubah menjadi wakaf bagi seluruh muslim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.